Indonesia sudah lebih unggul. Kenapa? Karena Indonesia udah masuk di round keempat, Malaysia belum. Nah, jadi ketika Indonesia sudah masuk round keempat babak kualifikasi Piala Dunia level keempat, Bang, mau tembus Piala Dunia, otomatis lawan yang dihadapi Indonesia itu lebih tinggi lawannya. Kayak Australia, Bahrain, Jepang. Sedangkan Malaysia belum. Nah, dengan kita melawan tim-tim gede, tim-tim besar, level mental kita itu. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Kalau sepak bola itu kayak dunia kripto, timnas mana yang lebih layak diinvest? Indonesia atau Malaysia? Hari ini kita akan bahas mana yang punya fundamental kuat, mana yang cuma naik karena hype, dan siapa yang layak di hold sampai akhir. Oke. Itu kalau umpamanya Dunia kripto. dunia kripto. Ya. Cocoknya yang diinvest itu bolanya maksudnya timnas mana kan? Ya, Indonesia atau Malaysia. Jadi karena kita bakal ngebahas itu, kita bakal kedatangan langsung seorang YouTuber dan seorang analisis football. Sepak bola, betul. Sepak bola. Dan ini adalah salah satu YouTuber yang memang dia itu berfokus menganalisis tentang dunia sepak bola di Indonesia. Ayo, siapa dia? Langsung kita kenalan. Siap, Abang Gu? Sehat? Sehat, Abang? Sehat, alhamdulillah. Jadi, mana tahu ada Wak Geng yang nggak kenal dengan Betul. Wak. Boleh Wak kasih tahu dulu siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama aku Tommy. Aku bergelut di bidang video analis dan sebelumnya juga sempat bekerja sama dengan beberapa klub seperti misalnya Arema FC, lalu Persija Jakarta. Development-nya membahas tentang perkembangan pemain-pemain usia muda. Kemudian ya beberapa klub-klub sepak bola di Indonesia pun ibaratnya sebagai konsultan. Oke. Konsultan, Bang. Jadi kalau misalnya ada merekrut pemain, dihubungin dulu, misal pemain-pemain asing. Oke. Jadi diminta untuk membahas gaya permainan, data statistiknya. Oh, jadi kamu dihubungi dia? Iya, dihubungi. Oke, Jadi keren. dihubungi. Nah, jadi untuk sekarang ini Jadi bukan pelatih aja yang dihubungin ya? bukan pelatih aja. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, punya license nggak pelatih? Punya. Oke. Punya license. Kalau Tommy? Punya lisensi. Lisensi kepelatihan punya. Dan beberapa tahun terakhir, Bang, kerjasama juga sama video.com. Oke, maksudnya gini, kalau Tommy itu kan analisis Yes. football, Ya. sepak bola Indonesia. Ya. Ada lisensinya juga? Ada lisensinya juga. Jadi kayak orang-orang bicara tentang bola itu ada lisensi bola? Nah, nggak semuanya. Ada yang basic dari pembahasan bola itu, Bang. Ada dari jurnalis. Oke. Ada yang dari memang pegiat sepak bola lokal. Antusias. Football antusias. Memang banyak, Bang, karakter. Ada dari mantan pemain bola. Oke. Ada mantan pelatih. Banyak. Dia boleh ngomong bola? Dia boleh. Semua orang boleh ngomong, Bang, sebenarnya. Tapi kan Tom, kalau kita ngomong soal bola, kau kan memang fokus di bola. Ya. Aku pernah juga buat konten-konten pendek tentang bola. Kayak kemarin itu kan Indonesia nggak layak jadi juara. Aku bilang. Nggak cocok masuk Piala Dunia. Dan itu kontenku aku buat sendiri. Aku bilang itu cukup viral. Kenapa? Sampai hampir juta-juta lah yang nonton. Jadi aku bilang gini, ala Indonesia itu nggak cocok jadi juara dunia. Kenapa? Ya karena memang mental kita belum siap. Terkecuali Gibran itu masuk ke Piala Dunia. Kalau Gibran masuk ke Piala Dunia dan dia itu memang pemain bola, ya aku rasa bisa lah. Kalau nggak gol pun pindah juga gawang ke sana jadi gol kan. Itu bahasanya. Iya, bahasanya. Ya. Rupanya memang mereka itu suka bully. Iya, suka bully. Ya. Terus gini. Pertanyaannya, kalau kau seorang analis sepak bola untuk Indonesia, menurut kau ya siapa yang punya mental juara dan berhak ke Piala Dunia, Malaysia atau Indonesia? Nah, di posisi sekarang kita harus cermati juga, Bang. Federasi Sepak Bola Malaysia itu sekarang lagi galakkan juga proyek naturalisasi. Oke. Nah, jadi mereka mencoba dalam tanda petik lah, mencontoh Indonesia sebenarnya. Indonesia mau dicontoh Malaysia, suka tidak suka. Oh ya? Yes, karena Indonesia, Bang, duluan yang melakukan proyek naturalisasi. Jadi pemain-pemain punya keturunan dijadikan warga negara Indonesia. Jadi sebelumnya dari Belanda misalnya contoh, dijadikan warga negara Indonesia. Itu awalnya Indonesia. Nah, lalu diikuti Vietnam sekarang ini, lalu diikuti Malaysia termasuk. Nah, jadi kalau kita lihat posisi sekarang antara Malaysia sama Indonesia, Bang, mereka sedang berupaya untuk level up nih. Level up salah satunya lewat proyek ini tadi, naturalisasi. Nah, kalau misalnya Bang tanya, siapa yang lebih oke nih mentalnya masuk Piala Dunia? Nah, dalam tahap ini untuk membentuknya, bentuk mental itu nggak bisa secepat mungkin. Perlu proses. Salah satunya menghadapi tim-tim yang level tinggi. Nah, Indonesia sudah lebih unggul. Kenapa? Karena Indonesia udah masuk di round keempat, Malaysia belum. Nah, jadi ketika Indonesia sudah masuk round keempat babak kualifikasi Piala Dunia level keempat, Bang, mau tembus Piala Dunia, otomatis lawan yang dihadapi Indonesia itu lebih tinggi lawannya. Kayak Australia, Bahrain, Jepang. Sedangkan Malaysia belum. Nah, dengan kita melawan tim-tim gede, tim-tim besar,
level mental kita itu terbentuk. Terbentuk. Iya bang. Siap. Terus kan gini, itu kan berarti kau ini berarti setuju dengan naturalisasi semua? Nah, jadi setuju atau tidak setuju ini tergantung bang, proyek naturalisasinya. Nah, untuk Indonesia bang, aku setuju. Kenapa? Karena pemain-pemain yang diambil itu punya irisan darah Indonesia. Misalnya Rafael Struyck dan pemain-pemain lain lah. Ada yang lahir kecilnya dari Maluku ibunya, ada dari Semarang dan lain sebagainya. Nah, yang tidak aku setuju itu bang, ketika pemain itu ujuk-ujuk belum pernah main di Indonesia, langsung berubah warga negaranya, tidak ada irisannya. Misal dari Spanyol langsung ke warga negara tertentu yang tidak ada hubungan sama sekali. Nah, menurut aku di situ ya perlu diperdebatkan. Oke, kalau menurut kau kalau kayak gitu, semua pemain timnas itu nanti dinaturalisasi, terus kayak pemain-pemain dalam yang kita udah capek-capek ini latihan bola untuk menjadi pemain bola internasional, berarti nggak ada lah kesempatan. Nggak ada kesempatan lah kalau semua naturalisasi. Kayak gimana itu pendapat kau? Ya di posisi sekarang lah kita bicara timnas Indonesia bang. Ada pemain diaspora, pemain naturalisasi. Tapi nggak secara otomatis pemain naturalisasi itu mendapatkan tempat. Buktinya Beckham pemain lokal kita, Beckham Putra Nugraha pemain Persib dapat tempat di line up, di pemain inti. Nah sedangkan pemain keturunan tadi, pemain diaspora tadi cadangan. Jadi tergantung. Kalau misalnya pemain lokal kita berkualitas, mereka bisa bersaing, pemain keturunan tadi pun dicadangkan. Gitu dia bang, simpel itu. Simpel dan mudah. Terus gini, karena kita pertanyaannya pun agak-agak santai dan lebih keren, berarti kau ini cocok serius kok. Maksudnya kalau aku jujur aja ya Wak, nggak suka aku naturalisasi semua Wak. Karena gini, banyak kali udah dari kecil kita itu mati-matian untuk menjadi pemain bola. Ujung-ujungnya kita dipotong di atas gitu. Karena kemarin aku sempat juga itu ngomong di sosial media seperti itu. Alah, masa orang Malaysia, kita udah dari kecil-kecil latihan mati-matian, terus udah sampai di atas, kita dipotong sama pemain Belanda yang udah nggak jelas. Udah jelas-jelas Belanda itu menjajah kita dulu. Sekarang dia pula main di tempat yang teristimewakan gitu. Terus menurut abang lah, kalau sepak bola ini, maksudnya gini, kalau sepak bola bisa dinilai kayak koin kripto, Indonesia naik atau didam? Ini kita bahas singkat dulu tentang kripto. Mana tuh belum tahu kan beberapa penonton abang, tapi aku yakin udah tahu. Nah, jadi kalau salah satu prinsip dari kripto tuh yang perlu kita tekankan itu volatil. Volatil ini kan naik turun. Iya betul, kita ada naik turun. Nah, kalau timnas gimana? Nah, posisinya untuk timnas sekarang ini lagi naik. Ke depan bakal naik juga nggak? Lagi naik. Apakah timnas Indonesia akan menurun ke depannya? Nah, melihat situasi sekarang dari data kuantitatif, ranking FIFA, kita meningkat bang rankingnya. Dari 172 ke 118. Progresif. Berarti meningkat nih. Meningkat. Berarti lagi kayak Bitcoin. Iya. Lagi tinggi kali. Lagi tinggi kali lah. Berarti lagi di puncaknya nih. Lagi tinggi. Sampai-sampai bang FIFA pun mention kinerja PSSI bahwa PSSI atau federasi salah satu federasi yang bisa secepat itu meningkatkan ranking FIFA. Iya, berarti kayak Bitcoin. Iya, Bitcoin. Dia paling tinggi sekarang kan harganya kan? Iya. Betul. Sekarang berarti PSSI pun paling tinggi nih levelnya. Ya, berusaha. Oke, nanti ke depan menurut abang ini cocok di hold atau bakal naik terus nih? Nah, kita pun perlu memahami bang, timnas kita ini kan, ketika sudah melakukan proyek kembali naturalisasi, negara lain pun seperti Malaysia sudah melakukan proyek naturalisasi, tinggal selanjutnya apakah pemain-pemain naturalisasi kita itu bisa bersaing. Nah, artinya apa bang? Timnas Indonesia bisa naik ke depannya. Salah satu syaratnya itu mengambil ataupun merekrut pemain naturalisasi, levelnya harus level tinggi lagi. Nggak bisa level, tadi abang sebutkan, misal pemain dari Belanda ujuk-ujuk aja diambil. Nggak seperti itu lagi. Analoginya seperti abang bilang gitu. Berarti ini bakal naik terus? Nah, ya. Bakal naik terus ya? Ya, nggak bakal dam? Nggak bakal turun? Tadi, kripto tadi kan volatil, naik turun. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu bang, kapan timnas Indonesia ataupun PSSI naik ataupun turun secara pasti. Nah, karena kita punya track record bang. PSSI itu ada masa-masa kelamnya lah di era ini, di era itu trouble turun. Iya betul. Bukan lagi dam, bukan tertahan ya. Memang turun. Memang turun PSSI. Ya PSSI. Tapi kalau abang bilang PSSI pernah turun, abang jangan pernah gini loh, jangan pernah menganggap remeh dengan Malaysia bang. Timnas Malaysia itu kayak meme koin bang. Kalau naik, boom. Betul, jadi gini, kalau pemain Malaysia itu mainnya stabil, tapi apakah pemain Indonesia kayak meme koin tadi, hype. Kalau nggak hype, ini lagi hype ya. Kalau meme koin abang tahu kan, Malaysia kan pernah boom, habis itu boom lagi gitu. Nah, jadi kalau aku pribadi ya, jangan pernah diremehkan orang seperti itu. Kalau ke depannya nanti
Indonesia dan Malaysia bisa jumpa di Piala Dunia, abang kira-kira menangkan siapa? Oh, ini pertanyaannya sulit nih. Kalau misalnya Kalau jumpa ini. ya otomatis karena jiwa kita nasionalisme ini bukan lagi basisnya analisa. Iya, betul. Ini karena basic kita nasionalisme Indonesia pasti dukung Indonesia. Tapi kembali yang abang sampaikan tadi, kita nggak meremehkan Malaysia itu sendiri. Karena salah satu yang penting bang, di sana kan ada Sultan Ibrahim. Iya betul. Nah, yang pemilik Johor Darul Takzim. Iya. Nah, itu gila bang. Gila. Pemainnya pun itu bang dikenal itu Barkanya Asia. Ya, Barkanya Asia. Jadi mereka itu memang udah mainnya level. Betul, betul. Nah, jadi di situ bang, Sultan ini tadi punya andil besar terhadap perkembangan sepak bola Malaysia. Betul. Salah satunya proyek naturalisasi. Disebut-sebut demikian. Nah, artinya apa? Kalau, nah tadi abang juga bahas tentang meme coin. Meme coin ini kan viralnya hype-hype. Iya, hype-hype. Ya. Nah, ya, kalau lagi viral naik. Nah, jadi hitung-hitung abang, Indonesia suka tidak suka lagi. Ini dicontoh. Malaysia contoh, Vietnam nyontoh. Oh ya. Jadi kalau kita pikir gini, kalau kita ngomong-ngomong kita ini bang, Indonesia ini Bitcoin gitu ya, lagi naik kali. Iya lagi naik kali. Berarti kalau Malaysia itu adalah meme coin. Sekarang lagi lesu kali, betul kan? Memang kan Malaysia lagi lesu sekarang. Ya mereka sedang berusaha. Iyalah, sama kayak meme coin tadi bang, lagi berusaha untuk naik lagi, gitu kan? Iya betul. Betul kan? Betul. Karena aku pribadi ini maksudnya gambaran kita aja kan. Kayak meme coin sekarang bang lesu kali. Iya. Meme coin nggak naik semua. Iya betul. Bitcoin udah naik kali. Bitcoin naik. Dia nah apalagi kemarin Bitcoin kan sempat dirumorkan turun karena ada perang dunia, ada turbulensi. Sama tapi Indonesia semalam kalah, kan dirumorkan hancur. Iya betul. Kalau aku pribadi ya karena aku juga nonton bola, maksudku gini, kalau liga di Malaysia itu ramai kali bang. Itu ada GDT, itu terkenal bang. GDT tadi yang abang bilang tadi itu. GDT ya. Menurut abang lebih bagus liga kita nggak ngomong timnas ya. Lebih bagus liga di Malaysia atau liga di Indonesia? Oke, kita mau bahas dari apanya bang? Kalau data Liga Malaysia. Liga Malaysia posisinya bang untuk kawasan Asia Tenggara ranking liga peringkat kedua, peringkat pertama Liga Thailand. Oke. Nah jadi peringkat Liga Indonesia ini bang di bawah Kamboja sekitar peringkat 6 atau 7. Liga Malaysia? Liga Indonesia. Oh Liga Indonesia. Liga Indonesia 6 atau 7 seingat saya bang. Nah artinya apa? Kalau kita bicara data Liga Malaysia lebih unggul. Kalau kita bicara itu. Tapi tadi abang bilang hype. Masalah atmosfer, penonton dan lain sebagainya. Indonesia menang bang. Indonesia menang suka tidak suka. Kita bahas dari apa misalnya? Dari data televisi bang. Kalau misalnya ada pertandingan sepak bola Indonesia ataupun klub lokal, itu ratingnya di TV naik. TV share, TV rating. Nah terus yang kedua, dari pengalaman pemain-pemain. Kan ada pemain Liga Malaysia direkrut klub Liga Indonesia. Sebaliknya juga klub Liga Indonesia, pemain asingnya pergi ke Liga Malaysia. Jadi banyak itu muncul testimoni kalau misalnya supporter dari Liga Indonesia penontonnya sangat amat gila. Itu perlu kita camkan juga. Nah, jadi ini info A1 juga bang. Johor Darul Takzim, GDT yang aku sebutkan tadi, mantan pelatihnya, pelatih sebelumnya bang. Ini kan sekarang dari Spanyol. Nah, pelatih sebelumnya itu namanya Hector Bidoglio. Nah, jadi aku beberapa kali komunikasi bang sama Hector Bidoglio. Nah, beliau pun mengakui salah satunya sepak bola Indonesia atmosfer supporter luar biasa. Kalau penonton memang Asia, aku rasa memang Indonesia. Bahkan ini bicara aja bang di data FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia. Untuk atmosfer kita peringkat keempat. Peringkat keempat. Siap. Malaysia nggak ada apa-apanya. Tapi masuk. Untuk skill bisa diperdebatkan. Iya, kok diperdebatkan lagi? Tapi kan ente ngomong by data tadi. Iya, kalau misalnya data, data kan Liga Malaysia peringkat kedua. Peringkat kedua. Dan nggak perlu dibuktikan lagi kan terbukti kan? Iya, kalau data ya. Iya. Kalau data, iya betul bang. Berarti kita ini cocok jadi penonton aja lah. Terus gini, kalau menurut abang ya, apa tuh? Cocok nggak kalau pemain Indonesia yang berkompeten, dia itu berkarir di Malaysia? Cocok nggak? Contoh kayak dulu kan ada Van Dimas main di Malaysia. Kalau sekarang ada lagi pemain-pemain terbaik Indonesia diambil orang Malaysia, abang mau nggak berkarir dia jadi Indonesia? Karena banyak orang Indonesia itu bang darah Indonesia. Mau nggak misalnya gitu? Nah kalau misalnya cocok nggak menurut? Kalau menurut saya cocok bang. Kenapa? Pertama tadi sudah kita bilang level Liga Indonesia itu lebih tinggi. Peringkat kedua tadi kan sudah kita bahas. Terus yang kedua terakhir pemain Indonesia ada nama Sadil Ramdhani. Main di Sabah. Main di Sabah. Di Liga Malaysia main di Sabah dan dia pun mengakui meningkatkanlah mentalitasnya karena bermain di luar Indonesia. Zona nyamannya dia lepaskan. Terus tuh yang ketiga bang, ada sekarang ini pemain Indonesia namanya Ramadan Sananta. Main dia di klubnya Brunei namanya itu DPPM. Oh di Brunei juga. Nah, Brunei Darussalam dan klub
yang dimiliki oleh Raja Brunei ini, Iya. Raja Brunei ini akan main di Liga Malaysia. Oke. Oke. Berarti ada JDT juga. Ada JDT juga. Mereka akan jumpa. Oke, Liga Indonesia masuk. Akan masuk dia ke Liga Malaysia. Untuk posisi klub Raja ini tadi tidak Iya. akan masuk ke Liga Indonesia. Liga Indonesia masuk ke sana nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kenapa yang Brunei bisa? Nah, karena klubnya di sana. Klub di Brunei nggak banyak. Oke. Klub di Brunei yang nggak banyak, ekosistem sepak bolanya pun nggak berkembang. Oke, atmosfernya kurang. Atmosfernya kurang. Otomatis seperti apa? Seperti klub Brunei ini tadi coba berlabuh ke Liga Malaysia. Sebenarnya Bang, bisa juga Liga Indonesia. Tapi kan Liga Indonesia sistemnya berkembang. Klub-klubnya otomatis ya di Liga Indonesia aja, ngapain ke Liga Malaysia. Oke. Ada gitu Bang, beberapa klub berlabuh ke liga yang bukan negaranya sendiri. Oke, kalau liga sendiri, kalau kan belum pernah kayaknya ya. Contoh Liga Malaysia itu main sama Liga Indonesia? Oke, pernah. 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 Contoh Bang, PSM menghadapi Kuala Lumpur FA. Oh, pernah. Pernah. Itu tahun berapa itu? Sekitar 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, itu levelnya Bang bukan Liga Malaysia, bukan mempertemukan antara liga. Oke. Tapi level udah masuk di turnamen yang dimiliki AFC. AFC ini Federasi Sepak Bola Asia. Jadi perwakilan kita saat itu PSM Makassar, juara liga di Indonesia, Kuala Lumpur yang mendapatkan trofi FA, turnamen di Malaysia. Jadi dipertemukan di atas lagi. Di atas lagi. Oke, kalau Abang sendiri sebagai analis sepak bola, ngelihat pemain sepak bola Indonesia dengan pemain sepak bola Malaysia itu lebih ganas mana? Ini ganas maksudnya. Ganas ya. Kalau aku Bang, jujur Bang, nengok orang Indonesia main aku nggak ada ganas, nggak semangat aku Bang. Apalagi kayak lawan Jepang semalam. Ini maksud Abang pemain lokalnya atau pemain keturunannya? Iya udah suka hati lah. Suka hati ya. Mau Abang Liga Indonesia kayak mau Liga Malaysia, Abang lebih ganas mana mainnya Bang? Ya sebenarnya tergantung style lagi sih Bang. Style permainan yang diterapkan oleh pelatih. Tergantung ke situ lagi, mau dibawa arah kemana. Kita bermain full attack menyerang, atau defensif banyak bertahan. Nah, kalau kita lihat Malaysia punya karakter permainan sendiri yang diterapkan oleh pelatihnya. Nah, dari Australia kalau saya tidak salah Bang, pelatihnya punya karakter permainan long pass, nggak terlalu bermain cantik. Nah, kemudian Indonesia bermain dari kaki ke kaki bersama Patrick Kluivert. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya mana lebih ganas, pemain Indonesia atau Malaysia, tergantungnya nonton ini Bang. Ada yang lebih suka main dari kaki ke kaki, ada yang lebih suka main bola-bola panjang. Nah, kalau kita justifikasi ganasan Indonesia mainnya, nah bisa aja orang lebih suka, aku lebih suka nonton yang dikit-dikit bola panjang aja. Nanti kalau kita bilang pemain Malaysia ganas, malah sebaliknya aku lebih suka lihat Indonesia karena main dari kaki ke kaki. Jadi seperti itu dia. Ya, kalau Malaysia memang dia betul Bang. Aku sering nengok tuh, jauh-jauh dia kan. Cuma aku kan nggak analisis sekali. Betul ya. Betul. Karena gini Bang, kayak semalam ya ada liga-liga waktu aku di Malaysia itu orang itu pun nggak mutar, maksudnya liga-liga Indonesia nggak ditengok. Tapi Bang, waktu Liga Malaysia itu di semua kedai makan itu Bang ramai, nggak kayak di Indonesia loh. Indonesia liga-liga TV pun kadang males. Betul kan? Di sana Bang setiap kedai warung itu terbuka Bang, nengok liga-liga mereka sendiri. Sama kayak Abang bilang tadi, orang itu mainnya suka bola jauh-jauh gitu. Jadi kayak terasa main apa namanya? Main main bulu tangkis lah ya. Jauh dia kan. Oke. Aku baru ngerti juga ini soal bola kayak gitu. Soal bola ya. Kalau Indonesia memang iya tuk tapi ball possession kalah. Aduh. Kurang semangat, Bang. Itulah proses tadi, Bang. Proses tadi kita perlu melihat juga beberapa waktu lah Patrick Kluivert ini di timnas. Nah, jadi kan ya kalau misalnya kembali tadi Abang bilang, memang Bang beberapa kali saya pernah juga Bang main ke Penang. Ke Penang. Makan nasi kandar. Di Penang. Di Penang makan nasi kandar. Nah, sama keluarga kan. Memang seperti yang Abang sampaikan tadi, di warung kandar itu tadi, TPA, TV1 menayangkan pertandingan Liga Malaysia. Memang iya. Nobar gitu kan. Betul. Nah, pernah Bang nengok kan? Pernah Bang. Pernah. Saya pun kaget. Rame orang nonton kan? Rame. Iya. Rame. Kedai-kedai tender tuh. Saya pun kaget Bang. Wah ini kok gini ya. Sedangkan di Indonesia kita biasa aja. Ya, hype-nya biasa aja. Kecuali kayak semalam, Timnas. Nah, tapi Bang, berdasarkan data, kita kan pakai data nih. Kripto kan data hitung-hitungan juga kan. Yang Abang geluti sekarang. Nah, jadi Nielsen ini Bang semacam perusahaan ataupun pihak kedua yang memiliki kemampuan mentabulasi seberapa banyak orang Indonesia menonton pertandingan liga kita ataupun timnas. Nah, jadi tetap Indonesia juga. Jadi Bang, alatnya ini tadi Bang, Nielsen ini tadi nih menyebarkan 11 alat namanya people meter di 11 kota besar. Misalnya seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan lain sebagainya. Nah, dari 11 kota yang telah menggunakan alat itu disebarkan oleh Nielsen, suka tidak suka Bang, datanya menunjukkan
saat timnas main, saat liga main nomor 1. Tetap Indonesia. Nah, berarti dari situ bisa kita dapat sebuah kesimpulan, Bang. Oke, nggak ramai ini di warkop-warkop, di warung-warung. Iya. Di tempat Mungkin di rumah lah, di mana kayak mana. Tetap Indonesia menang. Iya. Tapi gini Bang, sebenarnya banyak kali pengen kuceritakan dengan Abang. Karena aku sebenarnya nggak seorang analisis, tapi aku suka gitu. Karena sesuai perjalanan ataupun pengalaman hidup aku juga nengok-nengok bola. Kadang-kadang jujur aku nonton bola Indonesia itu nggak semangat aku. Tapi kalau nonton nggak usah jauh lah, nonton Liga Eropa aku suka. Pertanyaannya sekarang nih, Abang lebih suka Liga Malaysia atau Liga Indonesia? Gitu kalau aja aku lah. Bang, jujur aku lebih suka Malaysia. Kenapa Bang? Ya kan? Kalau nonton bola aja aku lebih suka nonton bola di Malaysia. Karena kenapa? Tempatnya bersih. Terus Bang, jarang kayak kita di Jakarta itu bakar-bakar itu. Peler ya, rusuh-rusuh. Sampai ada yang mati. Iya. Di Malaysia nggak ada Bang. Okay. Slow, santai, kayak orang kayak mana nggak. Abang pernah nonton musik kalau di Indonesia? Ya. Gerubak nonton musik. Iya. Kalau di orang luar nonton musik slow kan, minum, dia santai kan. Mungkin beda apanya lah, betul kan? Iya. Beda tata caranya kan? Artinya Bang di situ karakter masing-masing supporter beda. Iya, beda lagi kalau di Aceh, semalam kalah dibakar lapangannya. Betul kan? Iya. Tapi sebenarnya ada yang mau kutanyakan lagi Apa Bang, tuh? tentang Liga di Aceh, Liga Medan. Liga Medan, PSMS. PSMS. Kan kacau kali nggak Iya. ada suara sekarang. Iya. Betul. Sebenarnya mau juga aku tanya, tetapi Bang, video kita ini panjang kali ya. Berapa? Ada panjang nih? Masih kurang lah, itu masih ada 40 menit lagi. Tapi jangan panjang kali. Karena kenapa? Kalau mereka mau panjang, kita akan buat sesi lain aja, Bang. Sebenarnya kayak mana kalau pertanyaan Abang? Menurut Abang, karena kemarin ada beberapa orang yang nanyakan ke aku, Bang, kenapa nggak invest di PSMS? Oh iya, kenapa Bang nggak? Ya. Ngapain nginvestnya di Bitcoin? Ya. Kenapa nggak invest di PSMS? PSMS. Menurut Abang kayak gimana? Cocok nggak kalau kita ini ada uang, terus invest di PSMS? Oke. Cocok nggak? Oke. Kalau kita lihat itu Bang, kita lihat dulu fundamentalnya. Fundamental kalian tengok. Tapi gini, mungkin bisa Bang jawab itu ya. Iya, bisa. Cocok atau enggak? Iya, bisa jawab. Kedepannya bagaimana PSMS Medan? Itu bakal naik kah? Atau hancur dam? Atau cocok untuk di hall aja? Kan sekarang di hall mungkin. Iya, di Nggak hall. ada suara. Betul Bang. Iya, betul. Tapi nggak usah Bang jawab tentang PSMS. Karena kenapa? Kalau kita ngomong ke situ panjang lagi Bang. Panjang lagi ya, betul. Betul kan? Betul. Jadi cocoknya ini karena kita hanya membahas tentang siapa lebih layak, Indonesia ataukah Malaysia yang menjadi yang paling ganas main bola kita ini. Ya mungkin sampai sini aja lah Bang ya. Boleh. Tunggu Bang, terakhir. Ini yang tadi kita bahas bagaimana persaingan Indonesia-Malaysia, ini kita bahas secara analitik. Jadi nggak ada sentimen. Oke. Ada sentimen. Ini by data. By data kita. Wak ya? Iya. Wak yang ngomong tadi. Iya, by bukan data. aku, betul. By data. Ya kalau nanti orang itu nyerang aku ya itu biasa. Iya, benar. Ya, Tapi karena aku kan bukan analisis. Iya, betul. Dan kalau diserangnya Wak, ya Wak kan ngomong Iya, memang by data. by data. By data. Memang kalau by data Indonesia di segi bola Luar biasa. luar biasa. Nggak ada apa-apanya Malaysia. Tapi kalau di segi skill bisa diperdebatkan. bisa diperdebatkan. Apalagi karena Abang udah tinggal atau beberapa kali ke Malaysia, pasti udah tahu juga kan Iya. di dalam Cara nontonnya, tempatnya, bener kan? Betul. Oke, siap. Jadi gini, kalau aku sebenarnya mau ngomong PSMS, Persija Banda Aceh, Persiraja, betul kan? Betul. Persiraja, PSMS, bagaimana? Persiraja itu, aduh, bang invest bang, kan gitu kan? Iya. Cocok nggak kalau ada duit kita invest di Persiraja? Itu bakal meluncur atau bakal kedam? Atau cocok di hall aja dulu? Di hall. Jadi gini Pak, karena kalau kita ngomong itu panjang kali, jadi kalau kalian punya saran, ya konten apa lagi mana tahu next kalau cocok aku perdebatkan lagi dengan analisis sepak bola Indonesia. Abang siapa? Bang Tommy. Jadi buat kalian kalau mau kenalan dengan Bang Tommy, mana tahu kalian ada pecinta sepak bola ya. Kalau pecinta sepak bola udah kenal Abang inilah. Nggak mungkin kalian nggak kenal ya. Kalau ya suka-suka bolanya kayak aku, ya gimana Bang? Hanya sekedar aja. Artinya itu football entusias. Football entusias. Nah, mungkin yang belum kenal kali ya boleh subscribe Abang. Abang ada sosial medianya kan? Ada. Apa? Udah tahu? Coba kasih tahu lagi Bang. Nah, jadi kalau yang mau ngikutin aku di YouTube Tommy Deski, di Instagram @tommy_deski, di TikTok, di semua lah. Kita Semualah coba namanya. di semua lah. Siap. Nanti aku tuliskan nama Abang itu di bawah video, nama Abang ini ya. Bang Tom, makasih banyak ya. Udah hadir ya. Jadi nggak jadi invest PSMS. Oh itu nanti kita bahas. Iya, oke. Cocok nggak? Oke, cocok. Kita kalau bicara fundamental nggak mungkin aku menganalisis, tapi kalau kripto aku bisa analisis sendiri, Bang. Betul. Itu kan analisis dan fundamental kan Abang nanti. Penting banget. Betul kan? Kalau cocok hitungannya ini bakal meroket, kita gas. Betul. Tapi kalau hanya kayak gitu-gitu aja, hold aja di situ. Tahu-taunya kedam ya kan? Iya, betul. Oke, siap Wak geng. Jadi makasih banyak udah nonton video kami dari awal sampai habis. Ini borak-borak singkat kalau orang Malaysia bilang, ataupun
ya hanya cerita-cerita singkat. Mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti. Iya. Kalau ada yang tersakiti, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Betul. Kalau yang ada yang salah-salah dari kami ngomong, kami minta maaf. Minta maaf. Betul kan, Mas? Betul. Iya. Siap? Siap. Aku Nodi Wak Geng dan ini abangku, Tommy Deski. Tommy Rizky. See you next time. Bye-bye. Brr.